Shaumu tatawwu'in sunnatun, puasa tatawwu itu adalah puasa yang sunnah, bukan wajib. Wa huwa thalathatu aqsamin, ada 3 macam. Dibagi menjadi 3 bagian. Ma yataqarraru bi taqarruris sinin wa huwa shaumu yaumi Arafah li ghairil haji wal musafiri wa asri dzil hijjati wa asyura wa tas'a wal hadi asara minal muharrami wa sittin min syawalin wa yusannu tawaliha wa tisaluha. Wa ma yatakarraru bi taqarrus syuhur wa hiya al-ayyamul bait wa hiya ats-tsalitsu 'asyara wal rabi' 'asyara wal khamis 'asyara min kulli syahrin wal ayyamis sud wa hiya ats-tsaminu wal 'ishruna wa taliyahu. Wa ma yatakarraru bi taqarrul asabi wa huwa al-itsnain wal khamis. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa sunnah yaitu ma yatakarraru bi taqarruris sinin, per tahun. Jadi per tahun ada puasa sunnah. Apa saja puasa yang diulang-ulang setiap tahun? Jadi yang pertama Bu ya, puasa sunnah itu diulang-ulang setiap tahun. Yang kedua, diulang-ulang setiap bulan. Dan yang ketiga, diulang setiap minggunya. Nah, itu puasa sunnah. Tapi kan yang diulang setiap tahun apa saja? Yang diulang setiap bulan apa saja? Yang diulang setiap minggu apa saja? Paham? Puasa sunnah dibagi berapa? 3. Jadi 3. Yang pertama, diulang setiap tahun, diulang setiap bulan, diulang setiap minggu. Bagi pendakwah, sampaikan nanti. Kan ilmu baru kan? Nah, inilah bukunya ada, kitabnya ada. Nah, jadi ternyata begitu iya. Jadi biar klasifikasinya nanti catatan ibu di kerangka ini. Oh, puasa nih sunnah dibagi 3. Kalau puasa wajib ya puasa Ramadan, puasa nadar. Baik, sekarang yang diulang setiap tahun. Puasa apa yang pertama? Yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Tanggal berapa? Yang betul. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kapan itu? Sebentar lagi. Alasannya kenapa? Pahalanya bagaimana? Puasa Arafah pahalanya bagaimana? Dosa setahun yang lalu, 2 tahun ke depan Itu bahasa Indonesianya ya. Yukaffirus sanatal madiyatah wal baqiyatah. Menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun kemudian. Itu pahalanya, perumpamaannya, menghapus atau tidak itu urusan Allah. Jangan ngejar. Oh, berarti kalau puasa Arafah Ustadz menghapus puasa tahun lalu dan puasa tahun depan. Berarti tahun depan saya berdosa atau salah Pak Ustadz maksiat. Jangan kau mendahului Allah. Itu motivasi dari Nabi Muhammad. Kenapa orang dianjurkan puasa? Karena dia tidak haji. Kalau haji nggak usah puasa. Itu kan pengganti haji istilahnya. Orang di Arafah wukuf. Di padang Arafah lagi wukuf. Mereka berzikir dia. Tidak puasa. Tapi kita yang tak haji disuruh berpuasa. Biar sama-sama ibadah. Saat hari Arafah itu, Allah itu membuka pintu seluas-luasnya tentang penghapusan dosa. Lah gimana Pak Ustadz kalau nggak sama? Itu urusan Allah. Karena kita beda negara, beda tanah, beda kelurahan. Jangan ngikut Mekah. Oh, Mekah besok Lebaran, besok hari Arafah Pak Ustadz. Kenapa Indonesia nggak ikut? Sanalah ke Mekah, jangan di sini. Kalau ikut Mekah, ibu duhur sama dengan Mekah. Padahal jamnya beda berapa jam? 4 jam. Berarti kalau sekarang jam berapa Bu? Jam 10. Mati pula Bu Rina. Setengah 11. Berarti kalau di Mekah? Setengah 11, setengah 10, setengah 8, setengah 9, setengah 8. Gimana sih? Salah. Setengah 10. Sekarang jam berapa? Iya, iyalah. 9, 8, 7. Setengah 7 tak sekarang? Enggak, di Mekah sekarang setengah 7. Jadi kalau orang ada bilang, Pak Ustadz, Lebaran besok loh di Mekah. Kenapa kita masih besok lusa? Emang jamnya sama? Kalau kita ikut Mekah, jangan ikut Lebaran aja, ikut juga duhurnya. Kalau ikut Mekah sekarang, kalau ikut Mekah kita di Mekah lagi Jumatan, kita sudah asar di sini. Gimana kalau gitu begitu? Makanya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena nengok hilal di situ. Berlebaranlah kalian karena nengok hilal di situ. Dan kita kan nggak punya alat teleskop, apa namanya? Teleskop. Nah, ada orang pengen gara-gara itu fanatik beli, mending beli motor. Harganya 100 juta, beli motor, beli mobil lah.
Itu kan yang punya MUI, Kemenak, Kementerian Agama. Ya sudah kita pasrahkan, nggak usah ribut masalah itu. Ini sebenarnya Indonesia sesat. Kalau Mekah itu kan sudah pusatnya Islam. Mereka sudah lebaran, kita nggak lebaran, berarti kita madhab sesat. Cuma tak nengok hadis. Makanya ngaji yang betul kan Bu? Paham Bu ya? Jadi puasa Arafah, kenapa? Kenapa kita dianjurkan puasa Arafah? Karena yukaffirus sanatal madiyatah wal baqiyatah. Karena menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun kemudian. Bukan berarti setahun kemudian kita juga dihapus terus nyantai kita bermaksiat. Ayo kita bergibah, kenapa? Udah dihapus dosa kita. Kenapa? Aku udah puasa Arafah. Bongak namanya. Paham Bu ya? Itu motivasi. Sekarang yang kedua. Wal asri dzil hijjati. 10 hari awal Dzulhijjah. Sebentar lagi. Ada yang pernah tahu bagaimana keutamaannya? Jadi maksudnya bukan berarti ibu puasa 10 hari. Kalau ibu puasa dari tanggal 1 sampai Arafah, mantul. Jadi di sini yang disebutkan termasuk puasa dan amal-amal soleh. Ada yang pernah dengar keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Tak ada yang tahu. Ya itu semua amalan begitu. Tapi ada yang spesifik tahu? Belum pernah dengar ya? Oke, saya bacakan hadisnya. Ini 10 awal Dzulhijjah bukan hanya di dalam hadis yang disebutkan, tapi Allah sampaikan di surat Al-Fajr. Walayalin wal fajri walayalin. Oh, hafal Bu ya. Wal fajri walayalin asyr. Demi fajar dan demi malam 10. Itu yang dimaksud 10 adalah 10 awal Dzulhijjah. Jangan sia-siakan, sebentar lagi. Jadi bab ini memang mantap ini. Apa bahasanya Nabi? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam arba'ina. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri, qalu al-jihadu fi sabilillah walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un. Hadis Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Ma min ayyamin al-amalus shalih. Tidaklah di hari-hari, tak ada hari di lain, mau bulan Dzulqa'dah, mau bulan Syawal, tidak ada hari yang sangat orang dicintai oleh Allah ketika beramal. Tidak ada hari di mana orang itu beramal kecuali dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai. Lalu sahabat nanya, "Ya Rasulullah, al-jihadu fisabilillah, apakah amalan itu perang?" Karena itu kan dalam keadaan perang dulu kan. Apakah itu termasuk perang? Walal jihad fisabilillah. Bukan. Perang fisabilillah kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari ini. Hebat kata sahabat. Kecuali perangnya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang berperang, berangkat dari Indonesia ke Israel, bawa hartanya sendiri tanpa bantuan pemerintah, bawa senjatanya sendiri, bahkan jiwanya sendiri, meninggal dia tidak balik lagi ke Indonesia, barulah amalan ini kalah sama ini. Jadi kalau ingin mengamalkan amalan ini, ibu utus suaminya, suruh jangan balik, mati aja kau bang di sana. Baru bisa mengalahkan. Ini contohnya. Biar paham maksudnya ibu kan. Jadi kalau ibu saya bacakan hadis tak paham. Tapi kalau saya contoh paham. Ada orang yang berjihad dengan harta sendiri, ngongkos sendiri ke Israel, pakai senjata sendiri, tiba-tiba sampai di sana mati. Jadi kalau balik lagi masih kalah. Loh bang kok balik lagi? Kalah lah bang sama amalan 10 awal Dzulhijjah. Jadi gimana dek? Kamu mati aja di sana bang. Misalkan. Jadi dari saking amalan dicintai Allah Bu, 10 awal Dzulhijjah ini mengalahkan amalan perang dengan orang kafir. Berdarah-darah tapi nggak mati, kecuali mati. Itu pun kalau mati, dia syahid, tapi kan bantuan pemerintah belum masuk, belum bisa mengalahkan. Paham nggak sih Bu ini Bu? Jadi kalau ibu beramal, apa amalannya Pak Ustadz? Ya paling bagus puasa, karena puasa 13 jam sehari. Kalau tak bisa puasa, bersedekah di 10 awal Dzulhijjah. Kalau tak bisa bersedekah, ngaji Quran. Jadi jangan dikira Bu, ibu juga bisa beramal yang paling banyak, dapat pahalanya hanya Ramadan. Ini membuktikan Rasulullah memotivasi kepada kita, jangan kendor. Habis Ramadan masih banyak amalan-amalan yang lebih luar biasa dahsyat pahalanya. Paham sampai sini?
Itulah pentingnya Rasulullah mengingatkan kepada kita. 10 hari ini bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Kecuali jihadnya dengan harta dan jiwanya, meninggal dia tidak balik, baru beramal di 10 awal Dzulhijjah ini bisa kalah. Ya apa saja yang paling bagus puasa karena lama 13 jam. Sedekah silahkan, ngaji Quran, kemudian iktikaf, zikir, sholawat, istighfar silahkan. Dari kapan Pak Ustadz? Tanggal 1 awal Dzulhijjah sampai ke tanggal 9 Arafah. Nah, tanggal 10 ini kan nggak boleh, kita lebaran kan, Idul Adha. Jadi caranya gimana Pak Ustadz? Banyaklah bersedekah. Itulah kenapa kurban Bu nilainya fantastis. Kenapa? Karena masih kategori 10 akhir beramal. Sangat dicintai oleh Allah. Hadisnya sahih, hadis Imam Bukhari. Hadis arti tadi Ustadz. Oke. Tidak ada Baik. Kalau enggak nanti kan saya edit nanti. Makanya saya ini kan kalau ada yang penting itu saya live. Oke, saya bacakan. Ma min ayyamin al amalus soleh. Tidaklah hari-hari orang beramal soleh ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah. Sudah? Mim ba'dil ayyam. Apa itu? Ayyamul asri, 10 hari di bulan Dzulhijjah awal. Di 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, gitu bahasanya. Sahabat nanya, al jihadu fisabilillah. Apakah jihad fisabilillah termasuk amalan itu? Walal jihad. Enggak. Yang dimaksud bukan perang fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali orang itu berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Kenapa yang dimaksud dengan jiwanya? Balik ke rumahnya tidak ada yang balik sama sekali. Jiwanya pun sudah meninggal. Perang, syahid, mati di peperangan, baru amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah kalah. Jadi kalau hanya sekedar perang, mati, tapi bukan harta sendiri, masih kalah dengan mengamalkan amalan soleh, ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9, sampai 10 amal solehnya. Cuma yang tak boleh di 10 itu adalah puasa. Jadi ibu silahkan mau puasa mulai dari tanggal 1, kalau mampu silahkan. Kalau tak mampu tak usah, sehari saja. Di mana saja, ya minimal sekurang-kurangnya hari Tarwiyah dan hari Arafah. Itulah maksudnya. Makanya Arafah itu juga masuk. Jadi puncaknya amalan yang paling baik, yang paling dasar dicintai Allah, ya Arafah itulah. Di tanggal 9. Hadis Bukhari Muslim ya? Ya, hadis Imam Bukhari. Bukan Muslim, Bukhari saja. Karena kalau hadis ini kan ada Bukhari, ada Muslim. Tapi sudah sahih. Sampai di sini paham, Bu? Nah, jadi kalau ditanya kenapa puasa Arafah? Nah, jadi puasa yang diulang-ulang setiap tahun yang sunnah, puasa Arafah. Yang kedua adalah puasa-puasa di awal Dzulhijjah. Ingat itu, Bu, ya, amalan ya. Wa Asyura. Apa Asyura, Bu? Ya, Asyura itu bulan Muharram. Makanya orang Jawa bulan Suro. Ada film namanya Malam Satu Suro. Bang, satenya bang, 300 tusuk. Ada yang nonton nggak? Susana. Legend itu filmnya. Susana kan? Nah, Susana. Bang, satenya 300 tusuk bang. Balik dia langsung kena arbot. Nampak itu isi perutnya. Tahu kan? Baik. Berarti sebelum Muharram. Sekarang saya tanya. Apa keutamaan puasa Muharram? Kan udah sering ustadz-ustadz itu kalau sudah Muharram. Ayo. Yang paling sunnah itu ya 10 Asyura. Kenapa? Ada apa? Udah bertahun-tahun tabligh akbar kan menyambut. Ya, contohnya Bu Aisyah. Peletakan Ka'bah oleh Ismail dan Ibrahim. Oke, lagi. Sebelum Nabi Muhammad lagi. Itu sebelum Nabi juga. Mantap, selagi. Masya Allah, tabarakallah. Lagi. Yang paling sahih itu kalimat Nabi adalah Nabi datang ke Madinah, tiba-tiba orang Yahudi puasa di tanggal 10. Kenapa kalian puasa? Ya karena saya bersyukur karena Nabi saya, Yahudi kan nabinya siapa? Musa. Kalau Isa Nasrani. Nabi saya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Terjadi di tanggal 10 Maret. Apa kata Nabi?
aku lebih berhak berpuasa kalau begitu. Kenapa? Karena Nabi Musa aja pengen jadi umatku. Oke, sahabatku, mulai besok kalian puasa tanggal 10 Muharram. Jadi intinya apa? Nabi berlomba-lomba tak mau kalah ibadah dengan Yahudi. Itu kalau dulu berkompetensi saling berlomba-lomba ibadah, bukan saling berlomba-lomba. Tak usah disebutkan lah, Ustaz. Jadi Nabi itu macam irinya iri baik. Oh, aku lebih berhak, anak hakku bi Musa. Aku lebih berhak daripada Musa. Maksudnya apa? Karena Nabi Musa aja itu sudah tahu tentang aku. Siapa ini ya Allah? Nabi ini, Nabi terakhir ini. Kalau memang, coba saya pengen jadi umatnya dia ya Rasulullah. Ya Allah, kata Nabi Musa. Coba, Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa tubuh syariatnya? Kalau ada contoh nih, syariat fikihnya. Kalau baju ini kena tai kotoran, anjing apa kambing, ini bukan disucikan, digunting, dibuang. Nabi Musa umatnya tak sengaja menjatuhkan orang meninggal dari atas gedung, maka tak perlu pengadilan, langsung dia dijungkal juga. Loh, saya tak sengaja, nggak ada cerita, kamu sudah menghilangkan nyawa, hukumannya ya udah lempar juga dari gedung, selesai. Irit bu, nggak ada pengadilan, sambo berlarut-larut bertahun-tahun, tak selesai. Paham? Indonesia ini terlalu berbelit, belum lagi ngundang pengacara yang kondang. Hilang itu ditelan bumi masalahnya. Ini babnya bukan sambo, mau cerita aja. Maksudnya di Indonesia berbelit-belit enggak? Berbelit-belit. Yang salah jadi benar, yang benar jadi sah. Gimana coba pertanggungjawabannya di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu dibebaskan dari masalah-masalah ini. Susah, Bu. Iya, uang berbicara. Makanya ada istilah kata, ini bukan Nabi, bukan hadis Nabi. Dapat dari mana? Dapat dari grup WhatsApp. Apa kata orang yang di grup WhatsApp itu? Jangan lawan orang kaya. Yang kaya, jangan lawan pemerintah. Kalah kau. Tapi kalau dalam kata motivasi yang benar, jangan lawan orang baik. Selesai. Lain lagi tuh Bu, itu kalau syariat. Kita kan dapat dari grup WhatsApp motivasi. Kalau kita sanggup cuma 10 Muharram terus kan biar nggak menyerupai Yahudi tadi. 11. Dianjurkan belum sampai. Ada nanti Bu, ada di sini. Ini kan, iya, ini kan saya tanya. Jadi Ibu biar paham. Terus yang kemudian watasu'a. Apa tasu'a? Tanggal 9 Muharram. Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a juga begitu. Kenapa hari Tasu'a? Biar tidak sama dengan Yahudi, maka awali dari tanggal 9. Kalau tak bisa diawali tanggal 9, maka 10 Kalau tak bisa 10 11, 9 10. Kalau tak bisa 9 10, minimal 10. Kalau tak bisa mati aja. Enggak, ini kan sayang, ini hadisnya jelas dari ya, la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak memaksakan danggang. Jangan juga Ibu. Abang, aku kayaknya harus mati kata Ustaz Nurdin karena enggak puasa sebelum Muharram. Enggak, itu kan sekedar ini aja. Wal hadi asyarah, dan tanggal 11 itu ada. Tanggal 11 bulan Muharram. Jadi Ibu bisa diawali dari 9, 10, 11, mantap. Jadi kalau hadisnya tanggal 10 saja, tanggal 9 dan 11 itu untuk apa namanya? Tidak menyerupai. Oke, baik. Wasitin min Syawalin, dan 6 hari di bulan Syawal. Coba saya tanya keutamaan puasa Syawal. Sama dengan puasa 1 tahun. Rasionya kenapa? Kenapa kok bisa sama dengan 1 tahun? Ada yang bisa jawab? Puasa Syawal kan dalam 1 kali dalam setahun. Salah. Loh, kan saya sering pengajian. Oh ya, Ibu tak ngundang saya halal bihalal. Kenapa puasa 6 hari bulan Syawal digabung dengan Ramadan kok bisa dibilang pahala 1 tahun? Kan harus ada alasannya. Tak boleh kita menjelaskan. Oh ya hanya nurut-nurut saja. Harus ada kajian ilmiahnya. Apa? Karena ini pernah dengar saya. Karena kita khawatir di dalam bulan Ramadan itu kan puasa kita banyak bakar pahalanya. Jadi ditutup dengan Syawal tadi. Enggak masuk. Pertanyaannya kenapa kok sampai jadi 1 tahun? Itu jawab. Bukan, Bu. Buka Quran surat Al-An'am 160. Al-An'am 160.
Yang sudah buka langsung dibaca. Ibu Nasro belum buka. Bu Haja? Belum. Bu Haja Yat nggak buka. Bu Aisyah? 160. Ya, 160 Al-An'am baca, Bu. Oh, masih belum tahu, Bu ya. Udah Syawal, udah mau selesai Syawal ini loh. Barang siapa berbuat kebaikan 1, 12, 10. Ya, Sedekah nggak itu, Ustaz? Tentang amal itu tentang fadilah sedekah. Kan banyak ayatnya. 1 dibalas 10 itu. Setiap amal kebaikan apa saja kan? Iya. Maka dibalas 10. Berarti kalau kita puasa 30 hari sama dengan puasa 300 hari. 300 ha? 66 hari, 60 hari. Ya, Ustaz. 10 kali berapa tadi? Nah, Allah itu sampaikan setiap amal kebaikan mau sunnah mau wajib, satu kali kamu mengerjakan dapat 10. Puasa 30 hari kali 10 berapa? 300 ha? 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 360 sama dengan 1 tahun hijriah ya, Mas. selesai. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Itu kajian ilmiahnya, Bu. Jadi jangan hanya sekedar hadis, tapi tak paham. Kenapa kok setahun? Gak usah banyak tanya masuk neraka nanti kamu. Nggak bisa. Orang berilmu harus tahu kajian ilmiahnya. Paham, Bu Haja? Begitu. Masa sih? Oh, video saya belum ada mungkin ya? Oh iya. Al-Quran menyatakan manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Setiap orang, kata Allah, Allah lo langsung yang sepil, bukan Nabi Muhammad. Setiap orang melakukan kebaikan dapat 10. Kelipatannya dapat 10. Allah tak ceritakan 10 itu apa saja, yaitu urusan Allah. Maka kalau kita puasa sehari berarti kita dapat pahala secara umum, begitu generalnya. Paham? Maka kita puasa 30 hari seakan-akan puasa 300. Karena 30 kali 10. Jadi 300 ha? Puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10. 360 hari sama dengan 1 tahun. udah masuk, Bu. Masuk. Bu Asma belum? Apa perlu saya pakai label HMI? Kayaknya pakai spidol tuh, Ustaz. Operator. Pas itu, pas. 300. Sekarang saya tanya, 1 tahun berapa hari? Iya kan, Bu? Nah, kita puasa 1 tahun mampu tidak? Tak mungkin ada orang puasa berturut-turut. Satu, pokoknya langka itu. Kecuali beliau kan. Nah, Ustadz Dahlan itu kata Ibu. Nah, cara kita untuk bisa. Oh iya. Oh iya. Bisa Masya Allah. Ustaz, biar MTK-nya bagus. Oke, saya tulis sama ayatnya ya. Al-An'am 160. Al-An'am 160. Saya tulis. Bismillah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru. Sin ya, bukan ta. Asru amsaliha. Tulisannya benar nggak? Tak usah nengok teks, benar kan? Hah? Apanya? Ya kan cuma gini lah, Bu. Kan tidak salah. Yang salah itu kalau ja tidak ada alifnya itu salah. Atau mim dengan jim itu disambung jadi gini, manjaah, hancur lebur. Nah, jadi untuk mengoreksi itu bukan harkat kalau nulis itu. Coba tulis bismillah misalkan. Ada orang nulis bismillah, ditulislah begini. Bismillah. Kan sama juga bacaannya. Coba baca. Nah, orang bisa tahu imla namanya bismillah. Nah, Allah itu Allah loh. Coba ini baca bis. Sama kan? Nah, ini pembodohan ini. Nah, tak belajar namanya imla. Kenapa? Karena ada 2 kalimat. Bismi. Ini sebenarnya 3 kalimat. Niba 1, ismi 1, al 1, Allah. Jadi ada berapa kalimat? Jadi kalau cuma harkat bukan kesalahan. Ini. Oh baik. Manja, karena ini bukan mau ngaji Al-Quran, jadi tak usah panjang pendek. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Siapa kata Allah yang mengerjakan kebaikan, satu kebaikan, hasanat satu kebaikan. Kalau banyak hasanat, kalau banyak
Kalau di doa banyak atau satu? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Satu apa banyak? Kebaikannya hasanah. Nah, jadi yang kita minta, ya Allah, berikan kami satu kebaikan di dunia dan satu kebaikan di akhirat. Yang kita minta satu cuma ke situ. Iya. Tak terima kawan itu pas umroh istrinya, kok hasanah terus yang disebut. Oh ya udah saya rubah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Tawa boy. Kebetulan istri kedua yang dibawa istri kedua. Istri kedua Aisyah. Oh ini Aisyah. Yang dibawa istri kedua, istri pertama Hasanah. Hasanah terus jelas bareng Aisyah. Jadi siapa yang mengerjakan satu kebaikan nih, bentuknya satu kebaikan begini. Kalau banyak hasanah, falahu, maka dia kembali ke man, maka dimiliki oleh man. Man ini umum, siapa saja, bisa perempuan bisa laki-laki. Kalau rojulun laki-laki, nisaun mar'atun perempuan khusus. Tapi kalau pakai man umum, orang, seseorang. Jadi mau termasuk boti Pak Ustaz, mencong, nggak tahu, tak termasuk ya. Nggak jelas dia. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia mendapatkan asru amsalihah, 10 perumpamaannya. Allah menggunakan kata amsal. Amsal itu maksudnya tidak mesti harus sama kebaikan yang dia dapat. Boleh saja 10 itu satu, ginjalnya aman, jantungnya aman, bisa kentut, bisa kencing. Jangan diremehkan loh. Ibu 3 hari tak bisa kentut, moles ibu. Kenapa nggak keluar Pak Ustaz? Udah nungging-nungging Pak Ustaz nggak keluar. Bah, itu nikmat loh Bu. Pernah ibu tak pernah kentut? Kembung. Minum spray pakai gas semuanya disemprot ke dalam, tak bisa keluar. Ya, makanya nikmat tuh Bah. Banyak. Bangun tidur bisa berkedip. Bayangkan bangun tidur ibu tak bisa berkedip. Cuman lah. Harus dijahit gini. Cuman itu nikmat luar biasa Bu. Paham? Allah kun fayakun aja tak bisa melek lagi. Macam mana tidur? Dikorek sampai dioperasi ini. Pergi ke Thailand. Sekalian lah hidungnya dimancung. Paham Bu? Setiap pekerjaan apapun dikali 10. Ibu sedekah 1000, seakan-akan 1000 kali 10 berapa? 10.000 apa 1.000? 10.000. Oh 1000 aja. 1000 kali 10 berapa Bu? 1000 kali 10? Oh ya, 10.000. Nama. Itulah. Kita puasa berapa hari? 30 hari. 30 kali 10? 300 hari. Terus puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10? 60. Berarti 60 hari. Berarti 360 sama dengan 1 tahun. Datangnya 300 itu berarti yang di bulan Ramadan berarti kan. Disambung kan. Itu maksudnya itu membingungkan yang tadi. Iya, kiranya tadi yang 6 itu sama dengan setahun. Ade tak paham Ramadan itu. Padahal saya sebutkan 30 kali 10 Ramadan gitu kan. Iya. Itu yang boleh di atasnya ya. Oh. Kan karena kita Ya gimana ibu nengok saya nampak suami yang ditengok. Pikirannya udah di Meksiko. Oh, Masya Allah. Jadi gimana? Udah selesai aja? Ya. Baik. Enggak sampai di sini paham tidak? Kan hadisnya gini Bu, man shoma ramadhana fa'atba'ahu bisittin min syawalin faka'anna ma shomad dahar. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutkan 6 hari, maka dia seakan-akan kata Nabi seperti puasa setahun. Jadi kalimatnya tetap Ramadan yang disebut, nggak langsung Syawal. Nah, cuma tadi nggak sebut hadisnya saya kan. Tapi kan saya rasa ibu semua pendakwah hafal lah, ya kan? Ustaz, yang 6 hari di bulan Syawal itu apakah kan nggak ada disebutkan di hadis kan? Saya pernah baca itu Ustaz. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka samalah ia
berpuasa 1 tahun. Itu ada hadis riwayat Muslim kalau nggak salah. Iya. Yang pertanyaan Bu? Yang saya tanyakan yang puasa di bulan Syawal ini kan nggak disebutkan situ berturut-turut sampai 6 kali berturut. Oh. Yang saya tanyakan boleh kita ambil Yang menyebutkan ulama. Iya. Nah, yang menyebutkan ulama tidak mesti harus kalau ikut Nabi langsung. Tapi kita kan nggak bisa. Lebaran kita sampai 3 hari. Datang ke rumah keluarga sudah disediakan halal bihalal, halal bihalal. Dapat Bu, dapat. Nah, bahasanya itu yang dibahas kan gini tulisannya. Mohon maaf ya. Tulisannya kan begini. Nah, tulisan bahasa Arabnya ya, man somah Ramadan Fa'at ba'ahu bisittin min sawwalin fakaan nama ada faknya fakaan nama somat dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu kemudian mengikutkan ke-6 dari bulan Syawal seolah-olah puasa setahun. Nah, yang dibahas oleh ulama, mengikutkan di bulan Syawal nggak mesti harus dan runut. Itu bukan Nabi, tapi ulama-ulama. Ya kita percaya, kita mana ilmunya sama dengan ulama. Kita tahu dengan kitab ini kan karena ulama. Min Syawalin, bulan Syawal. Man shoma Ramadhana fa adba'ahu bi sittin min Syawalin fa kana masomat dahr. Ad-dahr ini 1 tahun, 1 masa. Dahrun itu arti sesungguhnya adalah masa. 1 masa, 1 tahun. Jadi di awal ini Bu harus ini. Jadi kalau ada orang yang tak puasa Ramadan, ya nggak bisa. Makanya orang kalau punya hutang, bayarkan hutang aja dulu. Tapi Pak Ustadz kalau puasa 6 banyak, hutang saya 7. Tambah 6, 7. Tambah 6 berarti 13 hari. Tak mampu. Kebetulan laki-laki yang ngomong. Emang Bapak mens juga? Itulah Pak Ustadz katanya. Kalau perempuan wajar kan? Nah caranya gimana? Maka ulama mengatakan untuk memberikan motivasi kepada murid-muridnya, Imam Az-Zakaria Al-Ansori boleh kodok saja di bulan Syawal karena sekaligus dapat kodok. Kalau memang tak mampu 6 Syawal tidak masalah karena kamu sudah dapat. Ya cuma berbeda lah dengan orang yang mengkhususkan puasa Syawal dengan hanya kodok saja. Ya pasti perbedaan. Tapi maksudnya daripada ibu meninggalkan kodok, daripada contoh begini, saya pengen dapat puasa 1 tahun nih, kodoknya ditinggalkan, salah malah. Nah, kenapa kok salah? Emang kamu bisa memastikan kamu masih hidup? Kemudian puasa Syawal 6 hari besok mati, puasa kodoknya ditinggalkan. Maka prioritaskan yang wajib saja. Jadi kalau terlalu berat tak usah dipaksakan. Allah lebih tahu dengan keikhlasan hati kita. La yukallifullahu nafsan illa wus. Maka siapapun ibu-ibu yang sudah mengkodok, pastikan paksa kalau mampu puasa Syawalnya ikutkan. Kalau tak bisa tak usah, cukup kodok saja. Minimal kodok di bulan Syawal selesai. Alhamdulillah. Bukti orang kalau banyak yang tak puasa Syawal, kodoknya bertahun-tahun tak dikodok. Itu bukti berarti Syawal aja tak puasa dia. Jangankan Syawal puasa, kodok aja enggak. Sampai di sini masuk logika kan? Jadi kalau ada perempuan yang masih punya hutang sampai ke mau depan, aduh aku masih punya puasa, berarti kau termasuk golongan orang yang tak puasa Syawal berarti. Paham maksudnya? Iya Bu Mar. Ya, Ustaz ini kan tadi kan keutamaannya itu kan seandainya kita ada yang puasa kodok nih, dia langsung Syawal gitu, berarti dia nggak Syawal lagi, dia dapat ini Syawalnya pada kodok tadi kan, tapi hanya kodok tidak usah Syawal. Ada bulan Syawal, kemudian dapat tak 360 itu pahalanya? Tidak dapat karena dia tidak mendahulukan Ramadan. Perhatikan kalimatnya. Kalimat utamanya ini, Bu. Baru ke sini. Siapa yang puasa Ramadan? Berarti kalau puasa Ramadan lengkap atau tidak? Lengkap, termasuk kodok dulu. Makanya saya bilang kalau tak mampu untuk puasa Syawal, mending kodok saja. Sekaligus kata ulama sudah dapat pahala Syawal. Perkara apakah sama dengan setahun itu urusan Allah. Tapi kita sudah dapat keutamaannya. Ya baik Bu. Saya pernah mendengar itu Ustaz ya. Mana yang kita dahulukan kodok daripada Syawal. Baik. Terus ada Ustaz yang menjawab, katanya kalau kodok ini kita masih
masih punya rentang waktu 11 bulan. Sedangkan Syawal kita cuma punya waktu 1 bulan. Boleh kita Syawal dulu, setelah Syawal baru kita kodok. Gimana Ustaz? Kalau masalah boleh saja, tapi itu saya tidak utama. Kalau saya nggak mau berfatwa seperti itu. Itu hasil pemikiran sendiri. Kalau pemikiran saya berani menjamin masih hidup. Apa pertanggung jawab sama Allah? Berani menjamin setelah puasa Syawal masih hidup dia, nggak tahu kita. Saya setelah ini, apakah saya hidup tidak tak tahu. Ibu tahu Bu Asma besok masih hidup? Iya, kodok itu. Nah, hutang aja dulu. Iya, betul. Kalau bilang boleh ya tidak ada larangan, silakan boleh-boleh saja. Kalau saya nggak mau berfatwa seperti itu, nggak berani saya. Kenapa nggak berani? Nanti takut orang mendahulukan Syawal seperti itu, mati. Cemana? Saya pakai itu juga kemarin-kemarin. Ya nggak masalah, selama ibu masih hidup mantap juga. Sebelum kita belajar begini ya saya pakai itu Ustaz. Iya nggak apa-apa, makanya saya bilang hanya boleh dan tidak boleh, bukan haram, nggak haram. Cuma saya nggak mau berfatwa, takut dibiasakan sama orang. Kalau saya sendiri, karena memang dari guru saya begitu. Dari guru saya begitu, mending kodok saja. Prioritaskan Allah. Sunnah itu kan Nabi Muhammad. Iya. Meskipun Nabi Muhammad adalah kasih Allah, tetap dahulukan Allah daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad manusia. Puasa Syawal siapa yang memberikan fatwa? Nabi Muhammad. Kalau Ramadan siapa yang mewajibkan? Lebih utama Allah apa Nabi Muhammad? Sempat selesai di situ pembahasan. Nah, makanya kalau saya, ya berarti bukan tak boleh. Kalau memang yakin dia punya nyawa 100.000 tak masalah. Ya, yang ditakutkan itu Bu, mohon maaf, meskipun tak mati, takut kena penyakit. Stroke bertahun-tahun misalkan. Aduh gimana menyusahkan orang yang suruh harus ganti. Kan otomatis anaknya, ahli warisnya yang wajib kodok jadinya. Sudahlah bayar fidyah lah. Ya. Karena sunnah dengan wajib beda. Kodok itu wajib loh Bu. Puasa Syawal itu sunnah. Nah, lebih utama mana wajib sama sunnah? Nah makanya kalau ada orang berfatwa itu hanya boleh saja, bukan berarti haram, silahkan. Kalau saya enggak. Satu lagi aku lupa. Dari tadi satu terus Bu. Ustaz ini ya satu tambah aja 10. Ya. Itu Ustaz, kalau kita puasa Asyura atau puasa Arafah bertepatan Senin, jadi kita ambil niat yang mana nih? Tetap Arafah Bu, tetap Asyura, iya. Oh, berarti puasa Senin. Enggak boleh. Hah? Oh ya gitu. Ya enggak boleh, tetap satu. Karena penghususannya, khusus Senin atau Arafah. Berarti tetap dapat Senin. Iya, kita Seninnya dapat. Ya. Kita dapat Seninnya. Tapi bukan kata Nabi loh. Kata ulama, dapat pahala sekaligus. Kalau dari Nabi tidak ada seperti itu. Itu kan kias-kias dari ulama. Itu yang berlaku kemarin, ada yang mengatakan dua-dua sebutkannya sunnah. Nggak usah. Nanti ribet malaikat. Kok puasa Senin apa puasa Arafah? Baik, lanjut Bu ya. Kemudian yusannu tawaliha wa tisoluha. Sunnah menyambung puasa, mau setelah Syawal 6 hari dilanjut dengan puasa yang lain monggo, atau yang Muharram juga disambung dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang pertama puasa sunnah itu setiap Yang kedua setiap bulan, wa may taqarraru bi taqarruri syuhur wa ya ayyamul bait wa ya ats-tsalitsah asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar min kulli syahrin wal ayyamus sud, dan ayyamus sud hari hitam, wa ya ats-tsaminu tanggal 28 wal isrun wa taliyahu, dan selanjutnya. Nih baru nih Ibu mungkin dengarkan. Apa kata ulama ini? Yang kedua puasa sunnah itu setiap bulan. Apa yang setiap bulan dilakukan adalah puasa ayyamul bid, hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena bulan bulan purnama terang benderang. Dimulai kapan? Tanggal 13, 14, 15. Nabi melakukan ini. Oke? Dia melakukan. Kemudian yang kedua ayyamus sud. Kalau tak sempat di ayyamul bid namanya ayyamus sud, hari hitam. Baru dengar? Nah, kalau dari Nabi bahasanya bukan ayyamul bid. Kalau dari Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ausani khalili. Hurairah bertemu dengan Nabi, tiba-tiba Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Ibu tahu Abu Hurairah? Iya belum kenal, tapi tahu kan? Siapa dia? Abu Hurairah.
Iya. Nama Abu Hurairah artinya apa? Bapak kucing. Nama aslinya siapa? Abdus Syam. Hamba matahari. Dirubah dengan Nabi menjadi Abdurrahman. Bapaknya Sokhir. Nama aslinya Abdus Syam bin Sokhir. Masuk Islam dirubah menjadi Abdurrahman bin Sokhir. Siapa nama aslinya? Abdus Syam. Dirubah Nabi dengan Abdurrahman. Karena sering bawa kucing, setiap kucing ketemu diambil sama dia. Setiap hari bertemu dengan Nabi, pegang anak kucing. Ya Abahir, Pak Kucing. Macam ibu ketemu sama orang jual bakso, kumisnya tebal, bakso Pak Kumis. Pak apa siapa lagi? Mat Rempong. Maknya, itu jangan ngejek ya maknya. Tak boleh ngejek loh. Jadi, nah Abu Hurairah kenal sama Nabi berapa tahun? Enggak tahu kan? Padahal sering sebut Nabi. 3 tahun setengah. Pinter bahasa ini kan. Beliau itu masuk Islam ketika tahun Hijriah tahun 8. Nabi kurang 3 tahun lagi meninggal baru kenal. Tapi hadisnya sebanyak 5.734. 5.000. Kenapa? Karena beliau mulai kenal dengan Nabi, kerjaannya nulis. Ada orang yang sama Nabi 23 tahun, hadisnya sedikit. Abu Bakar. Karena kerjaannya bukan nulis hadis. Kerjaannya membantu Rasulullah. Paham? Nah, makanya kalau ada orang, teman saya di Madura itu, sejak kapan lah Nuruddin itu bisa ceramah? Perasaan dulu Inggris terus. Karena dia tak tahu, ternyata ada orang yang di Batam selalu nyatet kajian saya. Ustadz Nuruddin itu memang suka ceramah. Mereka tak tahu waktu saya ceramah. Paham? Berarti apa? Tidak boleh suudon sama orang. Mungkin orang punya kebiasaan sendiri yang ibu tak tahu padahal ibu kumpul sama orang itu. Karena ibu kumpul sama orang itu cuma ditraktir. Makan. Ibu di rumahnya tak tahu orang ini selalu nulis buku. Yang tahu istrinya. Paham? Hobi bapak itu nulis. Enggak kok makan bakso sama aku terus. Karena kamu barangnya cuma pas ketika dia traktir. Paham sampai di sini? Jangan pernah suudon sama orang. Bisa pula dia bangun rumah. Padahal guru katanya. Masa guru bisa punya mobil banyak? Kamu nggak tahu kalau di kampungnya punya sawit 30 hektar. Iya karena kamu nggak pernah diceritain. Karena kamu cumanya pengen ditraktir aja. Cobalah korek-korek. Apa maksudnya Bu? Sifat dan kebiasaan serta usaha orang itu tidak ada yang tahu. Jangan suudon. Tiba-tiba nengok tetangga yang kerjanya jual siomay. Dapat rumah besar dikira, iyalah dia punya tuyul katanya. Tak boleh, paham? Abu Hurairah hanya 3 tahun bisa nulis. Kenapa? Setiap bertemu dengan Nabi tulis. Apa kata Abu Hurairah? Awsani, Nabi Muhammad berwasiat kepadaku. Dia menyebutkan Khalili. Awsani Khalili, berwasiat kekasihku. Berarti Nabi Muhammad SAW. Bithalathin, dengan 3 hari la'ad'uhunna. Kata Nabi, aku tidak pernah meninggalkan 3 hari. Hatta amutah. Saumi. Thalathati ayyamin min kulli syahrin. La ad'uhunna kata Nabi hatta amuta. Shaumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Aku tidak pernah meninggalkan setiap bulan puasa 3 hari. Ini hadis umumnya dari Nabi. Apa yang dimaksud? Adalah puasa ayyamul bid, puasa ayyamus sud atau di awal bulan. 1, 2, 3 setiap bulan. Kalau tak bisa 13, 14, 15 setiap bulan. Kalau tak bisa 28, 29, 30. Kalau bulan hijriahnya itu 29, berarti dimulai 27, 28, and 29. Enggak. Biar ini, biar panas Ibu. Ayam apa tadi yang 28, 29, 30? Ayam sud. Oh iya, saya tulis Bu ya. Nih. Ayyamus. Iya. Hari hitam ayyamus sud. Kalau ayyamul bid gini, ayyamul. Hari-hari putih. Iya, bid. Apa maksudnya? Awal tadi apa namanya? Ayyamul bid karena bulan purnama, ayyamus sud karena bulan sudah gelap. Jadi kenapa kita puasa? Biar tidak gelap semua. Sudahlah tanggal gelap, matamu gelap, hatimu juga gelap. Fadilahnya untuk menghilangkan kegelapan saja gitu. Fadilah yang utama karena Nabi berpuasa setiap bulan 3 hari. Ini antisipasi kalau ibu tak sempat ayyamul bid maka ada hari 27, 28, 29 kalau setiap bulannya cuma 29 hari. Di bulan Hijriah itu kan ada berapa? Kalau nggak 30, 29. Maka kalau bulan ini 29 tengok aja kalender, tak usah nanya ke orang-orang, tak usah nengok hilal, tak usah.
Kalau ditengok di kalender kayaknya bulan Dzulqa'dah atau bulan Maulid Nabi, Rabiul Awal ini kayaknya 29. Maka aku puasa dimulai dari 27, 28, and 29. Yes. Terus benar tadi. Jadi kalau ditengok 29 maka dari tanggal 2 Tapi kalau ditengok bulannya 30 dimulai dari tanggal 2. Kalau kita bisa memilih Ustaz, yang mana yang pertama Senin Kamis atau yang lebih? Ini kan masih setiap bulan. Tunggu, itu masuk ke setiap minggu, Bu. Kan dibagi 3 kan? Setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan, baru setiap minggu. Nanti Ibu udah keduluan, Ibu. Oh. Enggak, makanya saya tanya, kalau udah selesai, saya selesaikan. Oh, sekali aja. Baik. Baik, Bu. Jadi kalau tak bisa di tanggal awal 1, 2, 3, 13, 14, 15. Kalau tak bisa 28, 29, 3, Bu. Namanya ayyamus sud. Kalau yang di awal bulan tidak ada namanya. Nabi secara umum cuma mengatakan, la ad'uhunna bisalah sati yomin. Saya tidak pernah meninggalkan 3 hari puasa min kulli syahrin. Setiap bulan aku pasti 3 hari puasa. Setiap bulannya. Oke. Paham? Sekarang masuk ke yang ketiga. Ada puasa yang setiap minggu disunahkan. Apa dia? Senin kan? Sekarang saya tanya. Senin kenapa disunahkan? Mantap. Kamis. Hadisnya kayak mana bunyinya? Ya, kata Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, dzaka yaumun ulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Kamis? Nabi mengatakan, turfa'u fihil a'mal. Setiap hari Kamis, turfa'u fihil a'mal. Amal-amal dinaikkan, disetor kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Dan saya suka sekali kalau amal saya diangkat pas saya kebetulan puasa. Jadi hari Kamis kita puasa, saat itu juga setiap minggu amal kita disetor ke Allah. Kalau kita dalam keadaan puasa, apa nggak plus-plus itu guys? Plus-plus. Emang hanya di Nagoyang plus-plus? Tak boleh Pak Ustaz. Saya kan dengar dari orang aja. Jangan-jangan Ustaz, enggak lah. Jadi kita itu pengen plus-plus nanti disetor sama Allah. Oh lagi store kata malaikat. Aduh lagi puasa. Kita tambahkan. Angkanya 60 ditambah sama malaikat 600.000, bukan 60 lagi. Kan puasa ini kan Allah yang tahu cuma. Puasa itu as-saumu li wa ana atsibihi. Makanya saya bilang kalau ditanya, amalan apa? Puasa. Sudahlah puasa ini juga dicintai Allah, puasa juga menyehatkan badan. Seperti Ibu Nasiro ya, sering puasa. Dan enggak ada lemak-lemak sama Allah. Yang merasa banyak lemaknya puasalah. Oh enggak, saya juga banyak lemak. Oh iya baik Bu. Kok boleh dia yang tak terima? Enggak lah Bu. Banyak juga itu banyak. Bu Asma dong ada. Oh iya Bu ya. Bu Hajayat ada. Ini Ustaz susah nggak puasa sunnah di Ustaz? Suami kerja malam, siangnya selalu di rumah. Oh. Ya lebih puasa Senin apa melayani suami? Tetap suami lebih wajib. Apalagi suami tak bisa kalau suami tak bisa ditunda-tunda nggak bisa. Iya Bu Mar.